Panas nih, kita bakal ngomongin soal duit. So, hai semuanya, it's Keke, welcome back to my channel. There is no complex science behind it. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, ya lama-lama keuangan juga akan jadi minus gitu. Nah, sayangnya banyak orang yang punya mimpi punya gaji besar. Misalnya 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, dengan asumsi bahwa ketika mencapai titik gaji tersebut tidak akan lagi terjadi yang namanya masalah keuangan. Yang mana menurut aku kurang tepat juga. Berdasarkan survei yang aku baca dari artikel di CNBC, ternyata di tahun kemarin di Amerika sana terjadi peningkatan signifikan dari jumlah orang yang punya six figure salary atau gaji dengan jumlah digitnya ada 6, misalnya $100,000 atau setara dengan 1,5 M per tahun, itu mereka mengalami yang namanya keuangan mepet dari satu periode ke periode, living from paycheck to paycheck. Ternyata nggak menutup kemungkinan ya, walaupun gaji besar tapi keuangan tidak semulus jalan tol gitu, tetap mepet juga gitu rasanya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, kita bakal coba bahas ya. Dan untuk kasus aku sendiri, karena aku selalu mencatat keuangan aku dari hari ke hari, mulai dari tahun ke tahun, ternyata aku tahu di 2023 ini untuk pertama kalinya dalam sejarah aku mengalami defisit keuangan 30% yang ternyata disebabkan oleh beberapa pengeluaran produktif yang cukup besar angkanya, misalnya untuk kawat gigi, atau untuk kamera baru YouTube, atau untuk persiapan daftar kampus S2 yang sayangnya tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah pendapatan aku, karena aku beberapa kali ngambil cuti lah untuk belajar dan lain sebagainya. Not to mention juga setelah diinget-inget aku liburan ke luar negeri beberapa kali tahun kemarin, dan aku pindahan juga jadi sekarang tinggal di Jakarta, yang pastinya akan terjadi inflasi lifestyle juga. Nah, kalau aku kemarin ngadain polling di Instagram bertanya soal hal yang sama, review keuangan di tahun 2023 gimana, ternyata banyak juga yang ngejawab keuangan mereka tuh pada minus gitu. Pasti kita nggak pengen ini terjadi terus menerus, makanya aku bikin video ini. Kalau misalnya kalian tertarik, kita langsung aja stay tune. Oke, penting untuk kita bahas dulu kenapa sih terjadi yang namanya overspending atau belanja yang berlebihan. Jika kita mencapai sebuah gaji tertentu yang menurut kita angkanya cukup besar, kita akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan baru untuk kita mencoba hal-hal yang mungkin tidak bisa kita afford atau tidak bisa kita raih ketika di masa lalu. Aku juga lihat ada TikTok trend ngebahas soal gimana self reward itu kebanyakan dimotivasi oleh inner child kita, dan menurut aku ini bukan sesuatu yang salah dan sering terjadi juga, tapi yang menurut aku kurang pas adalah ketika kita terus-terusan menggunakan excuse ini, apalagi usia kita masih muda, untuk belanja secara berlebihan. Dan kalau misalnya kita terusin nih kayak begini terus, lama-lama juga keuangan kita bakal defisit. Sekeras apapun kalian bekerja, ya lama-lama minus juga. Udah banyak lah aku bahas soal pentingnya budgeting, tapi di video kali ini aku sengaja bakal highlight pentingnya untuk tahu alasan, motivasi kenapa kalian melakukan belanja. Apakah karena social status yang pengen kalian raih, atau karena FOMO, social pressure lingkungan sekitar, atau karena kalian melihat belanja itu sebagai retail therapy. Ini coba digali, coba diskusikan dengan partner yang kalian percaya, review kembali dulu ya budgeting bulanan kalian ini gimana, make sense atau enggak. Nah, aku akan share lagi ya template detail gimana cara aku budgeting, dan kalau misalnya kalian pengen tahu detail pembahasan caranya, kalian bisa cek di video yang ini. Tapi budgeting itu nggak ribet, nggak ruwet kok. Rule of thumb-nya itu jelas. Biasanya ketika kita terima gaji berapapun itu, 50% itu biasanya dipakai untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% disisakan untuk investasi dan tabungan. Kalau misalnya rasionya bisa diotak-atik lagi, diperbanyak di komponen yang ketiga untuk tabungan dan investasi, jauh lebih bagus lagi. Di luar pakai template budgeting tadi, aku tuh selalu ngelakuin pencatatan keuangan seperti yang aku mention di intro. Aku suka pakai apps yang namanya Money Manager, atau sebenarnya ada sangat banyak sih apps lain di luaran sana yang bisa kalian pakai. Intinya konsepnya adalah pastikan apps itu bisa mencatat satu, bermacam-macam dompet-dompet yang kalian punya dan jumlahnya. Uang kalian terdistribusi menjadi cash atau banks atau investment atau e-money, itu kalian catat dulu. Kedua, mencatat pengeluaran harian kalian berdasarkan kategori-kategori pengeluaran, untuk transport, untuk household, untuk entertainment, dan lain sebagainya. Itu sebaiknya disiplin dicatat. Dan sebenarnya di apps yang aku pakai itu bisa juga set budgeting, jadi kita tahu apakah kita udah overspending atau enggak. Karena aku agak jarang sih pakai fitur ini, kayaknya mulai tahun ini aku harus pakai fitur itu. Dan yang paling penting juga adalah ngelakuin evaluasi itu tadi gitu, balik lagi berdasarkan pencatatan keuangan kalian.
kalian. Di bagian mana yang menurut kalian overspending? Kalian lakukan action di sana. Jangan menunggu sampai akhir tahun buat tahu kalian defisit atau enggak gitu. Kelamaan ya, udah keburu habis tabungan kalian. Dan juga ini bisa membangun relationship yang sehat terhadap uang itu sendiri. Ketika aku ngetik untuk skrip ini tuh aku merasa menampar berulang kali diriku sendiri. Karena aku akan membahas soal price for convenience. Gimana kita cenderung untuk membayar sesuatu dengan alasan untuk kemudahan atau kenyamanan. Dan tren ini sering terjadi ketika kita mulai melihat sebuah peningkatan positivity dari gaji kita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kita mulai merasa, oke, I deserve this. I am buying this for convenience. Yang mana ya, sekali lagi, tidak salah. Aku tidak mengajari kalian untuk pelit. Tapi sebaiknya kalian tahu apakah price for convenience itu ada kemungkinan terlalu besar. Apakah ada kemungkinan alternatif lain untuk convenience yang sama, tapi kita bisa membayar dengan harga yang lebih rendah. Atau bahkan, apakah convenience tersebut itu bisa dieliminasi? Awalnya nggak apa-apa di gym gratisan gitu, tapi akhirnya aduh pengen nih punya PT nge-gym yang padahal jarang kesana juga. Atau misalnya nih kita dengerin lagu sebelumnya nggak apa-apa ada iklan dan lain-lain, tapi setelah gaji meningkat rasanya oke, mungkin aku bayar aja untuk premium membership. Kalau kasus aku, mungkin kita punya waktu sebenarnya dan masih punya tenaga kalau nggak buru-buru. Ketika mau traveling kita bisa naik bus aja, tapi kita memilih untuk naik pesawat yang harganya 2-3 kali lipat lebih mahal. Apalagi contoh lainnya, food delivery. Kita punya waktu untuk masak, kita punya bahan-bahannya di kulkas yang udah mau busuk itu, tapi kita karena alasan mager akhirnya memutuskan oke, food delivery aja. Ini tuh sebenarnya jumlahnya kecil banget ya, tapi ketika digabung, dijumlah, apalagi dilihat dalam jangka panjang itu bisa juga sangat besar. Dan sayang banget kalau misalnya kita nggak alokasikan jumlah-jumlah dari harga yang kita bayar untuk kenyamanan ini yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Misalnya kita tabung, ternyata bisa menghasilkan return yang lebih besar juga untuk membeli convenience yang lebih kita butuhkan di masa depan ketika kita semakin tua nanti. Harus melakukan pencatatan keuangan secara rapi dan secara konsisten, jadi kalian bisa melakukan penilaian yang lebih objektif apakah harga yang kalian bayar terlalu besar atau misalnya bahkan tidak butuh untuk membayar harga tersebut. Nah, pembahasan ketiga, unexpected future. Masa depan yang tidak bisa kita prediksi bakal seperti apa. Di channel ini, di beberapa video selalu mengingatkan pentingnya punya dana darurat, pentingnya punya emergency fund, misalnya 3-6 kali jumlah pengeluaran per bulan untuk yang single. Tapi, sedikit reminder dari pengalaman aku dan beberapa rekan-rekan aku juga, ternyata ketika pendapatan kita semakin besar, gaji semakin besar, kita tuh sebenarnya terekspos dengan resiko-resiko yang juga semakin besar. Misalnya kalian baru promote di kantor, kalian dapat gaji yang lebih besar, tapi dengan posisi yang baru, kalian jadi harus kerja dengan jam durasi yang lebih panjang, yang membuat kalian harus lembur lagi gitu. Dan ketika kita makin banyak lembur, kita kan jadinya terekspos dengan penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Di situ kita butuh insurance yang lebih tinggi. Misalnya kalian business owner atau freelancer yang udah makin besar nih gajinya, yang akhirnya mengharuskan kalian untuk traveling lebih banyak untuk ketemu klien-klien kalian yang semakin banyak juga jumlahnya. Di situ kalian terekspos dengan kemungkinan ya misalnya kecelakaan lalu lintas atau kecapean, overwork dan lain sebagainya. Dana darurat kita itu rasionya itu ditingkatkan lagi gitu ya, jumlahnya itu diperbanyak biar ya lebih ada sense of security juga gitu. Aku tuh ngadain sebuah polling yang menarik ya kemarin di Instagram aku, ngebahas soal apa sih resolusi keuangan atau mimpi keuangan yang kalian punya di tahun ini. Banyak sekali menjawab tujuan keuangannya itu adalah untuk punya gaji sekian juta atau bisa punya profit sekian juta. Menurut aku agak kurang tepat karena pada dasarnya uang itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Apa umroh, apa bantu orang tua, apakah lanjut pendidikan, apakah nyekolahin anak dan lain sebagainya. Kadang juga yang bikin kita susah untuk menabung adalah karena kita nggak jelas tujuan kita nabung itu buat apa gitu. Hal-hal terakhir yang aku harus highlight ketika gaji kita semakin besar, yang nggak kalah penting juga adalah meningkatkan literasi keuangan kita. Masa iya gaji kita update tapi ilmu kita nggak di-upgrade gitu. Untuk bisa nge-manage uang yang semakin besar pasti butuh ilmu yang semakin advance juga. Bisa belajar dari financial planner atau mungkin bisa belajar dari video-video di YouTube atau dari buku-buku atau bahkan kelas atau workshop. Yang menurut aku itu investasi yang nggak ada
bandingannya lah dengan kalian akhirnya overspending karena nggak tahu gimana cara budgeting yang tepat. Aku juga ada beberapa video-video yang aku bahas soal tentang keuangan ini, kalian bisa cek playlistnya aja di sini. Mohon maaf kalau misalnya di video ini aku nggak nge-mention soal mungkin ada beberapa kalian yang mengalami gaji minus itu karena kalian adalah seorang sandwich generation, kalian harus bantu orang tua, bantu adik-adik, atau misalnya ada faktor eksternal lainnya lah yang membuat mau nggak mau gaji kalian minus, mau kalian sehemat apapun. Tapi sebenarnya video ini itu aku cuman sedikit reminder aja, kita bisa fokusin effort kita ke hal-hal yang bisa kita kontrol dulu, nggak apa-apa sedikit demi sedikit. Misalnya untuk menghindari lifestyle inflation yang tadi aku sempat mention di intro, gimana nggak perlu kita untuk FOMO, nggak perlu kita untuk merasa rendah diri dengan lifestyle yang gitu-gitu aja padahal kita gaji udah semakin meningkat. Dan juga sambil kita berusaha untuk mengendalikan lifestyle inflation kita coba explore sumber penghasilan yang baru, misalnya dari investment atau dari side hustle atau dari ya adalah banyak gitu. Aku juga sempat bahas juga di beberapa video aku. Intinya video ini aku dedikasikan untuk kalian yang merasa keuangan kalian tidak sehat, gaji kalian besar tapi keuangan kalian minus terus, dan semoga video ini bisa sedikit banyak membantu kalian. Share ke teman-teman kalian atau keluarga yang merasa membutuhkan. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.